Topik bahasan kita pada video kali ini adalah contoh kasus siklus termodinamika pada mesin kalor fisika kelas 11. Berikut ini contoh soal yang akan kita bahas. Sebuah gas ideal dengan derajat kebebasan 4 digunakan sebagai bahan kerja pada suatu mesin kalor. Siklus yang digunakan pada mesin tersebut ditunjukkan pada diagram PV berikut. Jadi kita dikasih tahu tekanan dan volume masing-masing kondisi, tapi dalam variabel V0 dan P0 ya. Nah, proses BC merupakan proses adiabatik, sedangkan proses DA merupakan proses isotermal. Jelas ya, karena kurva BC ini lengkungannya dia lebih curam dibanding kurva yang DA ini ya. Tentukan efisiensi dari mesin kalor ini. Intinya sih kita ditanya efisiensi, tapi cara ngerjainnya ini cukup panjang ya. Karena kita harus meninjau satu persatu prosesnya. Ada 4 proses di sini, dan saya akan ke halaman berikutnya supaya tempatnya muat ya. Baik, jadi kita pakai gambar yang ini, kemudian kita diberitahu di soal derajat kebebasannya 4, dan kita harus cari parameter-parameter ini karena nanti kita akan menemukan proses isobarik dan proses adiabatik ya. Nah, derajat kebebasannya kan 4 di sini. Dari derajat kebebasan kita bisa mendapatkan kapasitas kalor molar pada volume tetap. Ini rumusnya gampang, tinggal setengah F kali N kali R aja. Ya, F-nya kan 4, berarti nanti CV-nya kita dapat ya 2NR gitu. Terus kan ada lagi rumus hubungan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap, itu adalah CP min CV sama dengan NR. Kalau teman-teman substitusi ini ke CV-nya, nanti kita akan beroleh CP itu sama dengan 2NR tambah NR berarti ya. Ya, CP-nya sama dengan 3NR. Dan kita perlu tahu juga parameter ini gamma ya. CP per CV, karena kita akan menemukan proses adiabatik di sini, proses BC. Gamma itu perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dan pada volume tetap. Tinggal 3NR dibandingkan dengan 2NR, ya hasilnya 3/2 gitu. Ya. Dari sini baru kita sajikan aja dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Ya, prosesnya ada 4. Ini AB isobarik ya, jelas. BC itu adiabatik. CD ini isobarik ya, tapi arahnya ke belakang. Kalau arahnya ke belakang berarti dia pemampatan. Dan DA juga ini pemampatan tapi secara isotermal. Nah, setelah kita meninjau keempat proses ini, baru kita bisa menemukan efisiensi. Yang persamaannya merupakan W dibagi kalor yang masuk. Nah, kita tinjau ini satu persatu ya. Mulai dari proses AB dulu. Proses AB ini isobarik. Kalau isobarik sih gampang aja. Buat cari WAB ya tinggal P kali delta V aja. Luas bawah kurva nih ya. P kali delta V. Berarti P-nya pada proses isobarik di sini kan 3P0 ya. Tekanannya kan sama tetap. Delta V-nya itu adalah 2V0 dikurangi V0. Ya. Jadi 3P0 kali V0. Nah, ini WAB-nya selesai sampai sini. Kemudian untuk menentukan QAB di sini tinggal CP kali delta T. Kalor itu kan kapasitas kalor dikali perubahan suhu ya. Berarti QAB karena dia pada tekanan tetap, kita bisa ganti dengan CP kapasitas kalor pada tekanan tetap, kita kalikan dengan delta T. CP-nya di sini kan 3NR ya, kita substitusi CP-nya 3NR ke sini. Sehingga kita memperoleh QAB-nya 3NR delta T. Lagi-lagi NR delta T ini bisa kita ganti dengan P kali delta V ya, atau delta PV. Dan 3 kali P kali delta V ini tidak lain tidak bukan, ini tuh sama aja kayak WAB gitu. Nah, WAB-nya berapa? 3P0 V0 kan? Ya bisa teman-teman ganti di sini. Jadi 3 kali 3P0 V0, kita akan peroleh QAB-nya di sini 9P0 V0. Untuk proses isobarik sudah selesai. Sampai sini saja. Untuk proses BC sekarang, kita tinjau proses adiabatik. Ini yang lumayan ribet ya. Untuk proses adiabatik, untuk menentukan QBC ini gampang ya. Kalau adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor, berarti QBC ini langsung 0. Dan dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, kita akan peroleh hubungan Q sama dengan W tambah delta U untuk proses BC. Karena Q-nya 0, maka W-nya sama dengan negatif delta U, teman-teman. Ya, W sama dengan negatif delta U. Jadi WBC sama dengan minus delta UBC, ya. Dan delta U ini bisa kita ganti dengan setengah F
kali N kali R kali delta T ya. Untuk gas yang punya 4 derajat kebebasan ini rumusnya seperti ini. F-nya kita ganti sama 4 ya. Jadi nanti kita peroleh WBC-nya itu sama dengan negatif 2 kali N kali R kali delta T. Lagi-lagi kita menemukan suku NR delta T di sini yang bisa kita ganti sama delta PV ya. Jadi min 2 NR delta T ini tuh sama aja kayak delta PV. Pada proses BC, delta PV ini bisa kita uraikan jadi PC kali VC dikurangi PB kali VB gitu. PC-nya kita tahu nggak di sini? Tahu. PC-nya ini P0 ya. PC-nya P0. VC-nya, kita tahu nggak VC-nya? Nggak tahu. Nah, ini yang harus kita cari nanti VC-nya. Dikurangi PB-nya. PB-nya berapa di sini? 3P0, teman-teman. Ya. Kemudian VB-nya. VB-nya 2V0. Jadi 3P0 kali 2V0 ini langsung aja ya 6P0V0 ya. Nah, kita belum bisa dapat WBC karena kita nggak tahu VC-nya berapa. Tapi kita tahu proses BC ini adalah adiabatik. Jadi kita bisa cari pakai persamaan ini. PB VB pangkat 3/2, PB VB pangkat gamma, gamanya kan 3/2. Ini sama dengan PC kali VC pangkat 3/2. Jadi sebagai akibat nanti kalau kita sederhanakan VC-nya itu sama dengan PB per PC pangkat 2/3 kali VB ya. PB-nya tahu nggak di sini? Tahu ya. PB-nya jelas di sini 3P0. Kemudian PC-nya di sini P0 ya. Jelas. Jadi 3/1 ya. 3/1 pangkat 2/3 ya 3 pangkat 2/3 kali VB. VB-nya berapa di sini? VB-nya adalah 2V0. Jadi VC-nya ini sama dengan 3 pangkat 2/3 kali 2V0. Ya udah nggak apa-apa, kita biarkan aja dulu dalam bentuk pangkat seperti ini. Dan ini kita substitusikan ke persamaan WBC ini. Sehingga nanti kita peroleh WBC-nya ini sama dengan negatif 2P0 kali V0 kali 3 pangkat 2/3 kali 2 kurangi 6. Jadi P0 V0-nya kita keluarin. Kan setelah kita mensubstitusi nilai VC ini, kita peroleh WBC-nya dalam variabel P0 V0 semua kan. P0 V0-nya kita keluarin aja. Jadi angkanya yang kita sisakan di dalam kurung sini. Jadi 3 pangkat 2/3 kali 2 dikurangi 6. Dan selesai untuk tinjauan terhadap proses adiabatik ini. Baik, sekarang kita akan meninjau proses CD. Proses CD ini adalah proses isobarik ya. Jadi cara meninjaunya ini sama ketika kita meninjau proses AB. Cara ngerjainnya sama ya. Untuk menentukan WCD berarti tinggal luas bawah kurva CD aja, tapi kita nggak dikasih tahu secara gamblang berapa nilai VC dan VD-nya. Nah, jadi WCD ini sama dengan P kali delta V. P-nya kita ganti sama P0. Delta V-nya itu volume akhir dikurangi volume awal ya. Ini sama dengan P0 kali VD dikurangi VC. VC-nya kita udah dapat. Ini 3 pangkat 2/3 kali 2V0 ya. VD-nya kita belum dapat. Cari lagi nilai VD-nya. Caranya gimana tuh ya cari nilai VD? Nah, kita lihat kondisi D dan kondisi A ya. Proses yang menghubungkan kondisi D dan kondisi A ini adalah proses isotermal. Oleh karena itu, kita bisa gunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac, yaitu PV per T. Nah, jadi T-nya bisa kita coret, sehingga kita peroleh PA-VA sama dengan PD-VD. PA-nya kan kita tahu di sini 3P0, VA-nya V0. Kalau PD-nya jelas di sini P0 ya. VD-nya yang kita cari. Nah, kalau kita coret P0-nya, kita akan peroleh VD ini sama dengan 3 kali V0. Teman-teman substitusi ke persamaan WCD ini, dan P0 V0-nya kita keluarin, dan kita akan peroleh WCD-nya sama dengan P0 kali V0 kali 3 dikurangi 3 pangkat 2/3 kali 2. Buat ngitung QCD, teman-teman perhatikan bahwa QCD juga prosesnya adalah isobarik ya, berarti langsung aja kapasitas kalor molar pada tekanan tetap dikali perubahan suhunya. CP ini bisa kita ganti sama 3NR. Jadi lagi-lagi kita peroleh suku NR delta T yang bisa kita ganti dengan P kali delta V. Dan teman-teman tahu P kali delta V di sini adalah WCD ya. Jadi QCD ini sama dengan 3 kali WCD. Akibatnya QCD di sini sama dengan 3 kali P0 V0 kali 3 dikurangi 3 pangkat 2/3 dikali 2. Nah, selesai proses isobarik yang CD ya. Sekarang kita tinjau proses DA. Proses DA ini adalah proses isotermal. Jadi untuk menghitung W-nya tinggal
nRT ln VA per VD aja untuk WDA ya. WDA ini tuh kan sama dengan nRT ln volume akhir. Volume akhirnya itu VA ya, berarti VA di atas, VD di bawah, yang volume mula-mulanya di bawah. nRT ini konstanta sebenarnya yang lagi-lagi bisa kita ganti dengan PV ya. Jadi PV kali ln VA per VD. Nah, untuk WDA teman-teman bisa pakai PAVA ln VA per VD atau PDVD kali ln VA per VD. Sama aja kok hasilnya ya. Kalau mau pakai PAVA ya di sini 3P0 V0 ya. Kalau mau pakai PDVD juga sama. PD-nya kan P0, VD-nya 3V0. Jadi kita akan peroleh WDA-nya ini 3P0 V0 ln sepertiga. Selanjutnya untuk menentukan QDA sekarang. Pakai hukum pertama termodinamika ya. Pada proses isotermal ingat delta UDA itu mesti 0. Akibatnya, QDA ini akan sama dengan WDA aja, karena delta UDA-nya 0. WDA-nya kan kita tahu di sini 3P0 V0 kali ln sepertiga. Ya ini sama kayak nilai QDA gitu. Nah, selanjutnya untuk menentukan efisiensi, setelah kita meninjau keempat proses ini ya tinggal kita jumlahin aja nilai W-nya semua dibagi Q yang bertanda positif. Efisiensi itu persamaannya seperti ini. W dibagi Q input dikali 100%. W-nya teman-teman jumlahin semua nih. 3P0 V0 tambah segini, tambah segini, tambah 3P0 V0 ln sepertiga dibagi Q yang positif. Nah, ini kita jumlahin semua W-nya. Q yang positif ternyata cuma QAB aja. Ya. Kalau QBC kan 0. Kalau QCD di sini, kalau teman-teman hitung pakai kalkulator, ini 3P0 V0 kali 3 kurang 3 pangkat 2 per 3 kali 2 tuh negatif hasilnya. Cobain aja nanti pakai kalkulator ya. Kalau QDA, ini ln sepertiga juga kan minus negatif. Jadi ini nggak terhitung sebagai key input. Yang key input cuman yang ini aja. P0 V0-nya bisa kita coret atas bawah. Ya, jadi nggak usah kita tulis lagi. Nah, ini kalau kita hitung, pakai kalkulator, ini semua dikali 100%, nilainya adalah 24,7%. Oke, gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh kasus siklus termodinamika pada mesin kalor, termodinamika fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya.